Kami harapkan warga masyarakat Kecamatan Sindang juga bisa rukun, bisa damai. Maulid tidak hanya diperingati pada saat bulannya saja, tapi 12 bulan kita bisa tanamkan di keseharian kita ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para ustaz, para ustazah. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan yang saya hormati Bapak Dan Ramil, yang saya hormati Bapak Kubu. Mana Bapak Kubu? Punya istri berapa Pak? Oh, satu. Yang saya hormati ini juga ada sahabat saya, saudara saya, Bapak Riki. Beliau adalah mencalonkan diri sebagai DPR RI caleg sing Nasdem, Bapak Riki. Beliau adalah sahabat saya, saudara saya, satu keluarga. Dan juga ada Ibu Sri. Ibu Sri ini sama juga sama Pak Riki. Beliau mohon doanya sama Pak Riki, mudah-mudahan diberikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan yang saya hormati tentunya semua bapak-bapak dan ibu-ibu semua hadirin yang di sini, yang hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, bi hurmatihi murabbi
ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي وانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, insyaallah mudah-mudahan semuanya sehat kabar. Hanya memperingati saja, Bu. Setiap tahun kita memperingati, setiap tahun kita membaca sholawat, setiap hari bahkan kita selalu membaca sholawat. Apa itu artinya, Bu? Apa yang harus kita ambil hikmah dari semua itu, Bu? Tahu, Bu? Murwai nyambel, main dapur nyambel. Jangan kita karena maulid Nabi terus kita muludan marhabanan dapat berkat selesai, muludan marhabanan dapat berkat selesai. Bukan cara seperti itu. Yang namanya ketika kita merasa cinta kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya seperti itu saja, Bu. Kita setiap harinya seperti apa, Bu? Apakah sholat kita sudah baik? Apakah sholat kita sudah diperbaiki? Apakah pembacaan sholawatnya sudah kita perbanyak? Apakah setiap hari kita hidupnya itu selalu mengikuti akhlak-akhlak daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah, Bu, semuanya sudah. Terus ngapain? Kang Ana tiap hari nyanyi aja. Ada di sini yang kerjanya nyanyi saja ada. Oke. Ada. Oke. Mana? Oh. Itu temannya setan belek. Di sini ada dukun santet, ada di sini. Oke. Ada dukun santet. Oke. Mana orangnya? Saya kepret nanti. Tapi insya Allah mudah-mudahan warga sini semuanya soleh semua, amin. Semuanya rajin sholat semua, amin. Dan saya yakin semua ini masjid kalau sholat penuh semuanya. Serius nih, penuh semut. Ada penuh semut. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sekarang miris, Bu. Kenapa miris? Sekarang, Bu, Nabi kita, Bu, dulu perjuangannya seperti apa, Bu? Kalau bukan Nabi Muhammad, kita bahkan anak cucu kita mungkin sampai sekarang tidak akan pernah mengenal Islam. Kalau bukan perjuangannya Kanjeng Nabi kita Muhammad, mungkin nih bapak-bapak dan ibu-ibu dan bahkan anak cucu kita mungkin tidak tahu yang namanya arti daripada kebaikan, tidak tahu bagaimana kita sholat, bagaimana kita menghargai sesama umat manusia. Mungkin kita tidak seperti itu. Makanya pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati hari lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kita setiap hari kita rubah hidup kita, terutama sholat kita selalu diperbaiki. Kenapa? Karena semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih. Nah, kenapa Nabi kita dilahirkan di Mekah, Bu? Karena di Mekah itu, Bu, tempatnya dulu itu orang-orang jahiliyah. Semuanya orang-orang wala-wala. Dari mulai wala sholat, wala zakat, wala cewek, wala kepet semuanya.
Tentunya kenapa? Di sana itu orangnya semua ngecamblung semua, Bu. Kenapa? Maka Allah mengutus baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan Madinah dan juga sekitarnya. Agar apa? Agar di Mekah semuanya pada sadar, dan tentunya dari lahirnya Nabi dan diutusnya Nabi menjadi Rasul, kita sekarang menjadi umatnya yang mudah-mudahan kelak yaumul kiamah kita akan diaku umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ada cerita, Bu. Saya itu ada cerita di Mekah, ini ceritanya. Jadi di Mekah kemarin itu saya sebenarnya sekarang itu baru pulang umroh, Bu. Lemes, Bu. Lemes kabeh. Boyok lara, trijilan masih lara, Bu. Numpak pesawat, trijilan kejepit. Cuman karena insya Allah silaturahmi di sini, insya Allah semuanya sehat semua, amin. Jadi kenapa orang Arab, Bu, sampai sekarang walaupun dulu Nabi dilahirkan di Arab dan juga di sana mengembangkan Islam di Arab, dan tidak semua orang Arab itu baik, bahkan tidak semua orang Arab itu soleh, banyak yang ngecamblung. Tahu ngecamblung, Bu? Jadi saya ceritanya kemarin umroh itu saya didatangin orang Arab, Bu. Orang Arab itu datang ke kamar saya, 5 orang. Ada satunya itu kalau di sini itu kepala Satpol PP yang biasa gusur-gusurin rumah-rumah atau pedagang-pedagang yang tidak berizin, gusurin. Jadi orang Arab ini cerita ke saya, maklum saya tidak bisa bahasa Arab, jadi ada juru bicara. Ada juru bicara, Bu. Kayak Presiden Amerika Joe Biden. Wah, Inggris ada juru bicara. Saya didatangin teman saya, ini ada orang Arab. Kenapa? Ini mau cerita. Cerita kenapa? Jadi dia itu sudah lama, hampir 1 tahun itu dikerjain aja sama paranormal dari Afrika, koton katanya. Waduh, serius? Iya, dia ini semuanya gila. Ini teman-temannya aja ini cerita kalau ngasih saran ke dia itu ditolak. Kenapa bisa seperti itu? Ya nggak tahu. Ini orang kecamblung. Nah ini makanya saya bawa ke sini agar dinasihatin, agar orang ini benar, ini sadar. Padahal rumahnya nggak jauh, Bu, dari makam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tidak jauh. Tapi tetap aja yang namanya orang ngecamblung di mana-mana pasti ada. Tidak manusia, tidak setan, tidak jin, semuanya pasti ada. Kenapa emang ditipu paranormal dari Afrika, dari mana? Jadi dia itu punya pemikiran bahwasanya di gurun-gurun di Mekah dan Madinah, bahwasanya gunung-gunung, padang pasir di wilayah Arab, baik Madinah dan Mekah, itu semua isinya emas semua, Bu. Jadi gunung itu emas kabeh isinya. Jadi dia menganggap ini pasti ada orang yang bisa untuk ngangkat emas semuanya. Kan gila ini. Bagi di sini kalau yang hadir di sini masih percaya yang model-model begini, ini semua berarti temannya setan belek. Ada yang percaya penggandaan duit, ada. Ada yang percaya penarikan emas, ada. Yang ada soak nanti kita. Jadi orang Arab datang. Terus oke, saya sudah tahu cerita sekilasnya seperti itu. Ya, saya suruh masuk, ngobrol di kamar. Ya Syekh, ada apa? Ya, jadi begini, saya itu punya masalah. Masalah apa, Syekh? Jadi saya meyakini bahwasanya gunung-gunung yang berada di dataran Madinah dan Mekah itu semuanya emas. Oke. Dari mana Anda menganggap bahwasanya gunung-gunung yang ada di Mekah adalah emas? Ini adalah hasil pendeteksian. Ini adalah hasil tirakat para paranormal yang berada di luaran Mekah dan Madinah. Serius, mana paranormalnya? Oh, nggak bisa ketemu. Oke, terus apa yang bisa saya bantu? Bisa nggak Anda coba tarik gunung, nggak usah jauh-jauh, yang ada di Jabal Magnet itu, tolong saya minta 1 kilo aja emasnya. Kalau sudah ketarik, oke, kita nanti akan bagi 2, 50-50. Nah ini orang udah stres, soak ini. Saya ngomong ke dia, maaf ya Syekh, saya secara logika, kalaupun ada orang ataupun paranormal siapapun yang mampu narik emas dari bangsa-bangsa jin, itu siapa orangnya silakan datangkan ke saya. Ini pasti orang kurang minum obat ini kayaknya. Terus dia tetap
nggak mau. Kenapa? Karena ini orang lagi stres, orang lagi sekarat, dinasihatin apapun susah untuk diajak bicara. Karena di dunia ini Bu, orang yang susah dinasihatin ini cuma dua orang. Yang pertama orang yang lagi sangat senang, yang kedua orang yang lagi sangat susah. Ini susah untuk kita kasih nasihat. Yang ada di kepret dulu baru kita omongin. Betul? Sekarang ibu punya suami lagi seneng sama janda pirang sebelah nih. Ada di sini janda pirang ada? Mana janda pirang? Jadi suami ibu ini lagi demen nih janda sebelah. Ibu omongin nasihatin Rika aja demenin rangdakan susah. Kepret be dulu, kepret baru omongin. Tapi jangan Bu, masa ngepret suami, nggak boleh ya. Jadi itu orang yang susah dinasihatin, orang yang lagi seneng, yang lagi sangat seneng, dan juga orang yang lagi sangat ini orang lagi stres ini. Saya nasihatin, saya masih dalil, saya masih pemaparan, ini orang Arab tetap dia kekeh bahwasanya saya harus datang ke lokasi ke sana. Akhirnya kenapa ketika diskusi kita mentok di kamar, saya diajak mendatangkan paranormal dari Asia. Dia cerita lah ngaco-ngaco. Akhirnya pas 2,5 jam kita nyampe, itu nggak jauh dari Jabal Magnet. Terus kita masuk lagi ke dalam sekitar 15 menit. Jadi di gurun-gurun gitu Bu, terus banyak kirik lagi di situ tempatnya tuh. Tahu kirik, tahu guguk banyak. Saya akhirnya turun, saya cek lokasi. Oh ini tempatnya. Ya, gimana yang kamu kemarin sama paranormal itu ngambil Mas? Itu di sebelah sana. Akhirnya saya ke sana, sekitar 20 meter saya datangin ke sana. Itu ternyata Bu, di tempat itu sudah dilubang-lubangin Bu kayak sumur. Ada sekitar 30 lubang. Ini orang stres, tanah di lubang-lubang nyari emas. Akhirnya nggak apa-apa, saya lihat dulu, saya tengok. Setelah itu saya ngomong lagi ke dia, ini walaupun orang Arab, walaupun Nabi lahir di Arab, tetap ini berarti kan orang ngecamblong. Itu kalau di Arab itu pohonnya semua berduri-berduri gitu Bu, gede. Nah, saya ke sana sebentar, saya berinteraksi sebentar sekitar 7 menit. Saya berhadiah Fatihah, berwasilah, saya memohon kepada Allah, ya Allah tolong tunjukkan lah, ada angin, angin dari gurun itu seperti angin puyuh, kencang, datang terbang menghampiri saya, dan terus ada di pohon itu dia berhenti, berwujudlah dia sesosok jin. Jin itu sama seperti kayak di Indonesia, kayak ular gitu Bu. Di Mekah juga ada setan ular, anak ular dot. Lalu di sini ular dumung, ular lempe, di sana namanya ular dot. Sama ular gede. Ketika itu saya ngomong, assalamualaikum ya jin. Terus dia menjawab, assalamualaikum salam. Ada apa? Saya ngomong, apakah saya mau ngomong sama anda sebentar saja bisa? Kata dia, ya silakan. Ibu ngerti. Kalau kamu punya anak, silakan anak kamu kasih makan ke setan. Akhirnya dia nangis-nangis semuanya. Waduh, kalau saya sampai ngasih anak saya buat setan, atau saya nanti dimakan setan, saya nggak jadi kaya juga nggak apa-apa. Saya nggak dapat emas pun saya nggak apa-apa. Nah itulah Bu, ini orang nih, orang di Arab, di Madinah, pakainya jubah, pakainya gini udang-udang, tapi sinting nggak ada. Dia sholat aja tidak, dia ngayalnya seperti itu. Nah ini perlunya kita dari pendidikan dasar agama agar mengerti bagaimana cara kita mengimani adanya Allah. Butuh nih fondasi. Di sini makanya Ibu